Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam materi kuliah ekonomi manajerial dengan topik bahasan penawaran atau supply. Kurang P. Oke, kita mulai. Jadi kemarin kita udah bahas mengenai permintaan. Jadi permintaan itu adalah di sisi konsumen. Sekarang kita membahas mengenai penawaran. Penawaran itu ada di sisi produsen atau penyedia. Jadi penawaran adalah jumlah total dari suatu jenis barang atau jasa yang diproduksi atau disediakan oleh produsen atau penyedia pada suatu daerah tertentu dan dalam periode tertentu. Misalnya penawaran mobil baru di Indonesia tahun 2019 sebesar 1.200.000 unit. Itu artinya jumlah total dari mobil baru yang diproduksi atau disediakan, maksudnya sediakan mungkin import dan segala macam, di wilayah Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 1.200.000 unit. Mobil baru ini terdiri dari berbagai merek dan harga. Jadi ada yang harganya 100 juta, 200 juta, 300 juta, sampai miliar. Kemudian kita masuk ke fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah hubungan antara penawaran dengan semua faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi faktor yang mempengaruhi penawaran itu adalah harga barang itu sendiri, kemudian biaya transportasi, biaya bahan baku, biaya energi, biaya gaji, pokoknya biaya-biaya. Jadi di fungsi penawaran ini faktor-faktornya itu mudah kita pahami karena kita lihat tadi dari sisi produsen atau penyedia, yaitu pebisnis. Jadi faktor-faktornya itu adalah tentunya yang dilihat adalah apakah industri itu atau bisnis itu bagaimana ekspektasi dia mengenai profit yang akan didapat. Semakin besar ekspektasi keuntungan dari suatu jenis usaha, maka akan semakin banyak pebisnis yang akan masuk. Sehingga semakin banyak barang tersedia atau jasa. Jadi di pasar akan tersedia banyak barang jika barang itu akan diekspektasi akan memberikan untung yang besar. Tapi demikian juga sebaliknya. Jika barang itu atau bisnis itu untungnya kecil atau malah tidak untung atau malah rugi, maka pebisnis akan keluar dari bisnis itu. Sehingga jumlah barang akan semakin sedikit. Jadi mudah ya. Kita lihat di sini. Di fungsi penawaran ini misalnya contoh ada harga rata-rata mobil baru. Simbolnya P. Parameternya 10 plus 10. Yang lain parameternya minus semua. Biaya listrik, upah minimum regional, biaya bahan bakar, pajak penjualan, biaya masuk, bunga pinjaman. Itu semuanya parameternya minus. Dari situ kita lihat bahwa jika biaya-biaya naik, maka jumlah mobil yang akan dibuat semakin sedikit, karena jika biaya naik itu berarti kemungkinan untung akan semakin kecil atau
Yang paling jeleknya adalah malah rugi, sehingga pebisnis akan keluar. Tapi kalau harga rata-rata mobil barunya naik, ini adalah hal yang menyenangkan karena sales akan naik, sehingga diharapkan profitnya akan menjadi lebih besar. Sehingga kalau profit besar, pebisnis akan masuk ke industri itu. Sini kita lihat bahwa parameternya untuk rata-rata mobil satuan juta rupiah per unit, parameternya 10. Biaya listrik, simbol variabelnya adalah P list, ribuan rupiah per kWh, parameternya minus 12. Kemudian sehingga fungsi penawaran dapat itu sebagai QS atau penawaran sama dengan 10P, jadi 10 kali variabelnya minus 12. Minus 12 ini adalah parameternya, parameter biaya listrik dikali nilai biaya listriknya, P-listnya, kurang 4 UMR, yaitu upah minimum regional, kurang 8 BBM, dalam hal ini adalah biaya bahan bakar, kurang 3 PJM, yaitu pajak penjualan mobilnya, dikurang 5 PBM, dari sini 5 PBM, dikurang 75 R, tambah konstanta, sama dengan penawaran mobil. Oke. Ketika lihat fungsi penawaran, selain variabelnya dan parameternya, kalian juga harus konsentrasi dengan satuannya. Misal kayak gini, di fungsi penawaran kamu akan lihat bahwa misal cara membacanya 10P. Jadi QS sama dengan 10P minus 12 P list minus 4 UMR dan seterusnya. Jadi arti dari 10P ini adalah harga rata-rata mobil P yang memiliki parameter beta sebesar 10. Jadi ini adalah variabelnya P rata-rata. 10 adalah parameternya plus 10. Artinya jika harga rata-rata mobil naik satu satuan, jangan lupa satuannya adalah jutaan rupiah, maka penawaran mobil akan naik sebanyak 10 satuan. Satuannya adalah ribuan unit. Jadi kalau misalnya mobil naik satu satuan, misalnya harga rata-rata mobil naik 1 juta, maka jumlah penawaran akan naik sebanyak 10.000 mobil. Itu mudah dipahami karena jika harga naik, maka jumlah pebisnis yang tertarik ke industri mobil akan semakin banyak. Sehingga jumlah mobil yang diproduksi juga akan semakin banyak. Sekarang kita lihat di variabel minus 4 UMR. Jadi kamu harus lihat juga minusnya ini. Karena parameternya bukan 4. Tapi parameternya adalah minus 4. Variabelnya UMR. Oke. Ini kurang minus 4 UMR. Tarif UMR memiliki parameter beta sebesar minus 4. Artinya jika tarif UMR naik satu satuan, jadi misalnya upah minimum regional naik, maka penawaran mobil akan turun sebanyak 4 satuan dalam ribuan unit. Jadi kalau gaji naik, UMR naik, maka artinya jumlah biaya akan semakin besar. Ketika jumlah biaya akan semakin besar, maka ekspektasi untuk keuntungan akan turun, yang mengakibatkan pebisnis keluar dari industri tersebut. Maksudnya tidak semua pebisnis mungkin, tapi ada sebagian pebisnis yang akan keluar dari industri tersebut dan mungkin beralih ke bisnis lain yang dia ekspektasi, dia duga akan menghasilkan profit yang lebih besar.
Fungsi penawaran. Ini contohnya. Berapa penawaran mobil tahun 2019 jika nilai atau value dari faktor atau variabel yang mempengaruhi permintaan untuk harga rata-rata mobil baru 300 juta rupiah per unit, biaya listrik 1.500 per kWh, UMR 4 juta rupiah per bulan, harga BBM 9.500 per liter, pajak penjualan mobil 10%, bea masuk bahan baku 8%, bunga pinjaman per tahun 10%, dengan konstanta minus 870. Nah, kita masukin aja di sini. Jadi tadi parameter udah ada, kita masukin nilainya, value-nya kita masukin. Jangan lupa masukin nilainya itu dengan melihat satuannya. Jadi misalnya harga rata-rata mobil baru adalah 300 juta, karena satuannya jutaan rupiah per unit, maka value-nya bukan 300 juta ditulisnya, tapi 300. Karena satuannya adalah jutaan rupiah per unit. Biaya listrik 1.500 rupiah per kWh. Tapi karena satuannya ribuan rupiah per kWh, maka kamu tulisnya 1,5. Upah minimum regional. Satuannya jutaan rupiah per bulan. Kamu masukinnya value-nya 4. Karena nilainya 4 juta, tapi value-nya jadi 4 karena satuannya jutaan rupiah. Dan selanjutnya, jadi total. Total ini didapat dengan cara mengalihkan parameter dengan value-nya. Jadi parameter 10, value 300, maka total adalah 3000. Parameter minus 12, value 1,5, maka totalnya minus 18. Parameter minus 4, value-nya 4, totalnya minus 16. Dan selanjutnya. Kemudian ini dijumlahkan menjadi penawaran mobil. Jadi penawaran mobilnya sama dengan hasil dari penjumlahan yang di atas sebanyak 1.200. Satuannya adalah ribuan unit per tahun. Jadi karena itu kita bacanya adalah permintaan mobil atau QS pada tahun 2019 sebanyak 1.200 satuan, di mana satuannya adalah ribuan unit. Jadi penawaran sama dengan ini penawarannya. Penawaran sama dengan 1.200.000 unit mobil. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah hubungan antara penawaran dengan harga dari produk, di mana faktor yang mempengaruhi lainnya dianggap konstan. Jadi yang kita jadikan variabel tinggal dua, yaitu QS-nya dan P. Sementara variabel lainnya kita anggap konstan. Jadi cara membuatnya mirip dengan mencari QS pada tabel fungsi penawaran, hanya saja karena harga masih berbentuk variabel, maka nilai harga tidak dimasukkan karena masih bervariasi, masih variabel. Jadi di sini persis sama. Namun kamu lihat di sini untuk value dari mobil kosong aja, totalnya pun kosong. Oke. Jadi ini ditotalin, jadi penawaran mobilnya 1.800. Jadi cara bacanya adalah ini kan belum dihitung. Jadi cara bacanya QS sama dengan 10P dikurang 1.800. Ini namanya kurva penawaran. Sekarang menggambar kurva penawaran. Jadi fungsi kurva penawarannya QS sama dengan 10P dikurang 1.800. Kurvanya ini berbentuk garis, jadi kita mencari dua titik
Untuk acuan menggambar kurvanya, titik 1, jika QS sama dengan 0, maka 0 sama dengan 10P minus 1800. 10P sama dengan 1800, maka P sama dengan 180. Jadi titik pertamanya, ID, P sama dengan 0,180. Titik 2, jika P sama dengan 0. Jadi kita misalkan P sama dengan 0, maka QS sama dengan 0 kurang 1800. Jadi QS sama dengan minus 1800. Jadi titik 2-nya adalah ID, P sama dengan minus 1800, 0. Kedua titik ini kemudian kita taruh di gambar. Ini adalah minus 1800, 0. Dan ini adalah titik 0,180. Titik-titik ini kemudian kamu garis. Garis ini namanya kurva. Kurva penawaran mobil yang IS sama dengan 10P kurang 1800. Jadi selesai penjelasan saya mengenai penawaran. Jangan lupa baca bukunya, kerjakan soal di buku, kerjakan soal-soal yang lalu. Walaupun COVID, tetap semangat. Sekarang bulan Ramadan, tingkatkan ibadah. Mudah-mudahan kita dijaga Tuhan semua. Amin ya Rabbil Alamin. Saya sudahi kuliah ekonomi manajerial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.